Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Bunda Syahitri? Alhamdulillah sehat Bunda Fatimah. Baik, tadi kita sudah pendampingan di awal ya terkait pembelajaran daring sudah disampaikan. Ada kendalanya juga. Nah, langkah selanjutnya yaitu pra-observasi kelas. Jadi sebelum saya mengobservasi pembelajaran itu, kita kecil dulu, ya. Baik. Hari ini Rabu tanggal 22 Februari 2023, nama guru Syahitri Pusparini L. Ini saya singkat ya, karena keterbatasan. Nanti Ibu mau mengajarkan mata apa Bu? Bahasa Indonesia dengan SPDP tematik. Tema ya, berarti tema 6. Tema 6, kemudian diambil mapelnya bahasa Indonesia dan SPDP. Sekolah SD Negeri 1 Bandar ya, di kelas 2. Baik. Nah, tujuan pembelajaran yang mau Ibu sajikan apa? Jadi ini terkait dengan bahasa Indonesia juga ya, bahasa Indonesia. Ya. Nanti saya menayangkan tayangan LCD pun, kemudian saya membuat pop-up buku terkait dengan huruf tegak bersambung seperti itu. Anak-anak kemudian mengamati, mencermati dan menyampaikan informasi dari gambar yang saya sajikan secara lisan. Kemudian secara tertulisnya nanti Ananda juga akan menuliskan informasi tersebut dengan huruf tegak bersambung seperti itu untuk bahasa Indonesia. Berarti coba saya bacakan Bu. Ya, di sini berarti siswa dapat di situ siswa dapat mengamati dan memberikan informasi secara lisan, kemudian tertulis dengan huruf tegak bersambung. Huruf tegak bersambung. Satunya lagi yang SPDP nanti dia mengamati karya 3 dimensi dan siswa nanti dapat membuat karyanya seperti itu. Karena temanya ini adalah tumbuhan, nanti anak-anak membuat karya dari plastisin, membuat bunga seperti itu. Ada bunganya, ada daunnya. Ya, berarti intinya yang SPDP tujuan pembelajaran siswa dapat membuat karya imajinatif ya. Imajinatif berdasarkan pengalaman. Saya bacakan ya. Berarti tujuan pembelajaran yang pertama itu bahasa Indonesia, siswa dapat mengamati dan memberikan informasi secara lisan dan tertulis dengan huruf tegak bersambung. Kemudian mapel SPDP-nya, siswa dapat membuat karya imajinatif berdasarkan pengalaman. Nah, area pengembangan yang sudah dicapai dari tujuan itu mau yang mana tuh? Kalau untuk yang dicapai begitu Bunda. Iya, ini otomatis dari pengetahuan dan keterampilannya juga semuanya akan dicapai di situ begitu. Nanti strategi yang saya akan buat pembelajarannya berdiferensiasi Bunda. Iya. Terus nanti juga terkait dengan kompetensi sosial emosional juga dimasukkan. Kemudian budaya positif, nanti saya akan menanyakan kembali kesepakatan kelas yang sudah ada dulu seperti itu. Baik, berarti area pengembangan yang dicapai tadi kompetensi yang pengetahuan dan keterampilan. Berarti kaki 3 dan 4 ya. Kemudian yang pembelajaran berdiferensiasi ya. Yang ketiga KSI, yang keempat budaya positif. Nah, untuk mencapai area tersebut berarti strategi yang dipersiapkan pertama nanti untuk di awal saya mereview kembali dulu. Kemarin kan saya mengajak anak-anak ke taman melihat
saja, taruhkan di sana juga apa saja, kemudian mereka membuat cerita, itu mereview. Kemudian nanti setelah itu saya tayangkan LCD begitu berupa gambar, pengamatan gambar, anak-anak nanti yang akan menjawabnya, menganalisa informasi yang ada. Kemudian setelah itu saya juga membawa pop-up nanti Bu, pop-upnya saya sampaikan begitu, karena anak-anak biasanya kan cenderungnya auditory dan visual begitu ya. Jadi itu untuk merangsang anak mesti nulis itu. Kemudian setelah itu nanti saya akan ada membaca juga Bu, membaca dan menganalisa nanti dari bacaan itu penggunaan huruf kapital. Nanti paling di situ poinnya memang penggunaan huruf kapital Bu. Itu. Terus selanjutnya nanti karena memang tematik Bun, itu langsung ke tugas secara berkelompok juga. Nah ini ada modelnya ada 3 Bun, kemarin saya mau check and picture, kemudian komik bercerita sekaligus dengan apa namanya semacam modifikasi dari grup turnamen seperti itu. Nah nanti anak-anak setelah secara berkelompok membuat menganalisa gambar, menuliskannya, sekaligus membuat hasil karya imajinatif dengan plastisin seperti itu Bun. Jadi sebetulnya sangat bertema begitu, menyesuaikan seperti itu Bun, berarti ya terkait dengan strategi nanti berdiferensiasinya seperti itu. Berarti tadi yang disampaikan strateginya mereview kegiatan yang observasi ya, berarti di luar kelas. Karena kemarin sudah di luar kelas, nanti hanya mereview kembali tanamannya apa saja dan lain sebagainya. Istilahnya apresiasi lah ya. Masih Apresiasi, kemudian tadi menggunakan media apa? Medianya LCD dan juga pop-up. Ya, dia membaca dan menulis kapital, diskusi kelompok ya. Dan terakhir membuat hasil karya imajinatif ya. Sudah itu. Maaf Bu, saya boleh menambahkan? Boleh silakan Bu. Dari strategi yang sudah disampaikan tersebut, insya Allah nanti tujuan pembelajaran bisa tercapai. Akan tetapi, untuk mengukur sejauh mana anak nanti bisa memahami pembelajaran yang disajikan itu, tentunya ada asesmen. Ya betul. Nah sekarang Ibu coba ceritakan asesmen yang mau disajikan seperti apa gambarnya? Betul. Asesmennya paling nanti itu Bun, karena memang ini sedikit mereview, nanti anak-anak lebih kepada keterampilannya dan menulis tegak bersambung. Kemarin masih banyak catatan Bun untuk beberapa huruf, anak-anak itu masih lupa, misalnya R, kemudian P itu juga menjadi catatan. Nanti ada soal Bun di sana, memang soal ada 5, kemudian anak-anak nanti menjawabnya itu sekaligus nanti sambil apa namanya anak-anak menghaluskan kembali tulisan tegak bersambungnya itu kalau asesmennya itu tertulis. Kalau yang lisan tadi dari pengamatan yang gambar, mereka nanti akan menyampaikan informasinya. Nah selanjutnya dari grup kelompok itu pun nanti asesmen Bun. Jadi memang nanti bekerja sama dengan satu kelompok itu membuat, menulis, menempelnya juga dan membuat hasil karya seperti itu untuk asesmennya. Ya, asesmen jangan lupa juga diberi umpan balik ya. Balik nanti tindak lanjutnya ada perbaikan dan pengembangan. Seperti itu ya. Ya, sudah disepakati? Ya, sudah sepakat. Kita tanda tangan di atas. Baik, sudah kita sepakati ya. Nanti observasi yang saya lakukan dan pembelajaran yang Ibu sajikan. Kiranya cukup sekian dulu. Bila ada dan saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya semuanya sudah duduk rapi. Coba pensilnya diletakkan dulu, duduknya rapi, tegak. Ya, Mas Nevan hebat. Mas Guntur, pensilnya boleh diletakkan. Oke, kalau sudah siap. Masih ya? Oke, kalau sudah siap, coba Mrs. bareng-bareng. Tarik nafas. Dibuang. Sekali lagi tarik nafas. Dibuang. Oke, terima kasih.
siap belajar dan semangat. Oke, hari ini Mbak Aisyah yang memimpin doa ya. Berarti ya, silakan Mbak Aisyah. Saya are you ready? Kita berdoa. Yes, I am. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Aku rela Allah Tuhanku dan aku rela Islam agamaku dan aku rela Muhammad sebagai nabi dan utusan Allah. Ya Allah, berilah kami ilmu dan pemahaman yang mudah. Amin ya rabbal alamin. I believe Allah as my God. I believe that Islam my religion. I believe Muhammad as the messenger of Allah. Ya Allah, give us knowledge so that we can understand the recipe. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Good morning, Miss Riri. How are you today? I am fine, thank you. Alhamdulillah, I'm fine, thank you. Oke, hari ini hebat-hebat, soleh-solehah, cantik-cantik, cakep-cakep. Ya, semuanya hadir. Apa ada yang tidak masuk? Oh iya, Mbak Fariza sakit ya. Kita doakan semoga Mbak Fariza lekas sembuh. Amin. Oke, biar semangat ya. Kita biar semangat dulu. Coba tepuk meja satu. Oke, sekarang kita nyanyi dulu biar semangat ya. Menyanyi lagu Garuda Pancasila. Siap ya? Misi siap memberikan aba-aba. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Hebat. Patriot proklamasi. Setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Merdeka adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, Mrs. mau review lagi yang masih ingat kemarin kita belajar keluar mengamati tanaman-tanaman yang ada di taman, ya. Kemudian setelah itu menceritakan lagi dan menulis dengan huruf tegak bersambung. Siapa yang masih ingat 3 tanaman yang ada di taman kita? Coba. Oh iya, Mbak Fariza. Oh, Mas Riko. Sirih gading. Lidah buaya. Oh iya. Lidah buaya tapi sudah disebutkan ada lagi. Ya, Mbak. Suplir. Suplir. Ada lagi. Yang kemarin Miss ngajarin bahasanya Mbak Ayu belanda-belanda itu. Oh, kaktus ada, betul. Behonia. Kemarin kita tulis ya. Taman kita. Seperti itu. Iya, betul. Kemarin kita menulis dengan huruf tegak bersambung. Pintar semuanya. Hebat-hebat. Nah, hari ini kita mau belajar apa sih sebetulnya ya? Coba ada yang bisa membaca kira-kira apa yang di depan itu? Tegak bersambung dan ya. Oh iya, caranya 3 dimensi. Nah, ini mau bergerak ini. Mana ya? Nah, assalamualaikum. Mari membaca basmalah sebelum belajar. Tadi kita sudah berdoa ya.
tayangan ada pop up. Nanti anak-anak akan mengamati gambar, kemudian nanti akan menceritakannya dan menulis huruf tegak bersambung penta. Terus nanti membuat karya dari plastisi. Kemarin anak-anak senang banget main plastisi, dan nanti kita buat lagi ya. Oke, biar tambah gimana Mas? Mas Widan gimana? Oh kemarin gua ikut sakit ya waktu itu ya, ya nanti kita buat lagi semangat. Oke, biar semangat masih ingat tuh bentak buminya ya. Kakinya dipastikan harus kena lantai. Coba biar semangat lagi. Kakinya kena lantai. Nanti bentak satu. Miss ingatkan kemarin ya. Bentak satu. Bentak satu. Bentak dua. Belajar dengan tayangan LCD yang lain seperti membacaan ya. Oke siap. Oke kalau sudah anak-anak ya, bisa pertanyaan coba. Oke siap, ini perhatikan gambar berikut ini. Judulnya apa? Coba kita baca bareng-bareng. Halaman bunga mawar, Mas Amar 100. Ada lagi? Mana bunga pelangi ya? Oh ada langitnya. Oh, ada langit dan punya langit dan banyak sekali. Yang jelas di situ ada tokohnya, namanya Lali. Lali lagi ngapain? Belajar tanaman. Terus ada siapa lagi tokoh di sana? Ibunya lagi ngapain kira-kira? Sedang menyabut daun. Oh, oke, siap. Jadi informasi yang didapatkan anak-anak dari halaman rumah Lani adalah Lani sedang menyiram tanaman. Kemudian apa lagi? Oh iya, dan pintar-pintar. Oke, kita lanjutkan lagi tayangannya. Oke, karena nanti anak-anak sudah mendapatkan informasi dari informasi yang tadi disampaikan. Nanti Mrs. coba ya akan memberikan kira-kira catatan ke anak-anak, dituliskan apa saja tadi yang sudah disampaikan secara misalnya. Huruf T
Niki ya. Pegang pokoknya. Nah, ini dia. Mari kita membaca sama dengan di bukunya anak-anak semuanya. Judulnya apa? Apa judulnya? Berarti Mrs. buka baca. Judulnya apa? Coba Mas Firdan sama dengan yang di sana. Olahraga pagi. Ada yang mau membacakannya untuk Mrs. Siri dan teman-teman? Oh, Mas Firman, bacakan yang keras, Mas. Mrs. ke situ ya. Mas Firman mau baca dari sana atau dari sini? Oh, dari pokoknya Mrs. Siri ini boleh. Ya, bacakan yang keras teman-teman, terdengar suaranya. Satu kalimat di atas. Ya. Iya, lanjut. Level. Cepat ya. Oke, terima kasih. Lanjutkannya untuk Mrs. Siri dan teman-teman. Mereka Lari pagi mengelilingi taman perumahan. terus tanpa Tanpa bunga-bunga sedang bermekaran di taman. terus Ada ada bunga mawar, bunga sepatu, bunga melati, dan banyak lagi. terus Hari itu hari yang membahagiakan untuk lari. iya, hebat sekali. Kita baca bareng-bareng ya. Anak-anak boleh lihat dari tayangannya Mrs. dari pop-up atau dari bukunya anak-anak semuanya. Silakan coba dibuka bukunya supaya lebih jelas lagi. Ya, di setelan. Kita buka dulu. Iya,
Desa. Oh lihat. Nanti lagi ke situ ya gantian ya. Sekarang buka dulu yang ini. Coba. Tentang ada siapa? Miss Ami. Yang ini, yang selanjutnya perhatikan. Wah, ada apa ini ya? Coba dibuka amplopnya. Satu-satu, ada satu. Mas Guntur buka yang ini. Mas Guntur buka ini. Nama apa itu Mbak? Karang Gendang. Berarti nama apa? Nama desa daerah. Apa itu Mbak? Doang, Karang Kiri, Iya. Pinter Mbak Emaisya, itu berarti nama apa? Ada Kebumen, ada Cilacap, ada Purworejo. Nama kota. Yang sama Mas Guntur bacakan, ada nama apa itu? Indonesia berarti nama apa? Negara. Pinter, nama negara. Dimasukkan lagi ke tempatnya, nanti boleh pinjem. Ya, sip. Pinter sekali. Amplopnya boleh ditutup Mbak Hamiza? Boleh dibantu ke sini lagi Mama? Mbak Miss kesana dulu ya. Coba sekarang kamu di sana sudah. Sekarang amplopnya Mas Meka. Nah, kesini. Coba Mas, Mbak Nasra. Yang ini dibuka Pak. Buka Pak, kira-kira apa Pak? Teng. Wah, ada nama apa Pak? Januari, Februari. Apa Mbak? Jovita yang bawahnya. Jovita. Bawahnya dibuka Mbak. Dua dari yang Oh, ada lagi. Bulan apa itu? Juli, Agustus, Oktober, November, dan Desember. Oke, pinter. Sekarang ke mana ya, ke Mas Guntur? Yang ini ditarik coba. Ada huruf, ada nama apa? Coba Mbak, perhatikan. Tarik lagi. Senin, habis Senin. Tarik lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Safitri yang tadi sudah melaksanakan pembelajaran sesuai RPP ya. Nah, sekarang coba Ibu Safitri merefleksikan diri apa yang menjadi kekurangan, kelebihan, dan bagaimana cara mengatasinya. Ya, tadi Dari yang pertama kelebihan dulu ya. yang pertama kelasnya cukup kondusif, bisa bekerja sama, walaupun tadi ada beberapa anak yang memang butuh bantuan sekali untuk menulis huruf tegak bersambung, kemudian perlu didampingi penuh seperti itu. Ya seperti itu keadaannya terkait dengan refleksi saya. Kemudian tadi terkait dengan karena memang modelnya adalah anak-anak harus menempel dan juga menuliskan, tadi terkendala juga karena worksheet yang secara berkelompok itu harusnya memang bekerja sama secara keseluruhan, cuman tadi belum terlalu kondusif, akhirnya mungkin terkendala waktu, durasinya di situ terkait dengan yang tugas secara berkelompok. Ya, berarti kelebihan Ibu tadi suasana kelas sudah kondusif, kemudian pendampingan siswa yang merasa kesulitan ya. Namun ada kekurangannya yaitu kesepakatan kelas disampaikan di akhir. Kemudian diskusi kelompok masih ada siswa yang belum aktif. Terus media kurang merata ya gitu. Nah, untuk itu bagaimana menurut Ibu cara mengatasi kekurangan tersebut? Ya, tadi kekurangan karena di awal kesepakatannya juga ada yang miss begitu saya karena merasa, berarti memang saya kondisikan nanti di akhir saya mengapresiasi anak-anak dan kemudian mengingatkan bahwa oh ya anak-anak hebat sudah sesuai dengan kesepakatan semangat belajar, nah, semuanya ikut belajar tadi itu seperti itu. Kemudian terkait dengan terkendala media dan sarana tadi yang sarpras plastisinnya tadi ada yang secara bergantian dan ternyata memang karena ada yang dua begitu ngambilnya ya tidak merata karena mungkin berpikirannya satu untuk daun satu untuk apa misalnya seperti itu, jadi tadi akhirnya ini pun berbagi begitu. Terus kemudian untuk yang tadi butuh pendampingan begitu memang ya saya muter berkeliling begitu muter siapa, oh Mbak Niki butuh bantuan untuk menuliskan informasi apa saja begitu, kemudian ke Mas Guntur karena terkadang memang fokusnya juga pendek, itu juga perlu untuk didampingin, dan Mbak Siva tadi untuk menulis mengawalinya karena memang motoriknya masih tangannya masih perlu dilemaskan lagi itu. Ya, strateginya berarti tadi apresiasi terhadap anak, kemudian medianya bergantian. Nah, itu yang bimbingan ke siswa yang merasa kesulitan kan namanya scaffolding ya. Berarti bergantian ya. Seperti itu. Nah, dari sisi itu ada lagi yang mau ditambahkan dari hasil pembelajaran yang sudah dipaparkan tadi? Kalau tadi sebetulnya targetnya anak-anak langsung menempelkan, cuman ini kondisi madingnya juga ternyata belum kemarin belum bergantian, jadi memang nanti mungkin ditempelkan untuk di dekat jendela, mungkin itu nanti di situ untuk hasil madingnya, hasil karya ya proyeknya. Iya, berarti baik. Akan saya tambahkan pembelajaran sudah bagus ya. Tadi di awal, di inti, di akhir sudah ada KSE-nya ya. Berarti tadi KSE-nya muncul di awal, di inti, dan akhir. Betul. Kemudian budaya positifnya tadi munculnya di kegiatan awalnya ada apa tidak? Di kegiatan awal tadi hanya untuk menyeragamkan siap untuk belajar saja itu tadi. Kan juga penerapan disiplin. Berarti kegiatan di awal dan akhir ya? Di awal dan akhir. Di awal dan akhir. Kemudian untuk diferensiasi itu kontennya ada berapa tadi? Kontennya ada LCD, ada pop-up-nya, ada buku bacaannya anak-anak. Berarti ada 2 jenis ya? Ya, termasuknya 2 jenis. 2 jenis, yaitu di LCD dan pop-up ya. Pop-up, betul. Nah, kemudian ini yang diferensiasi konten ya. Ini diferensiasi konten. Kemudian yang diferensiasinya
konten dan proses ya, Iya, otomatis betul. menyatu Nggih. ya. Kemudian diferensiasinya Produk. Nggih. produknya itu Tadi berapa? dari ada 3 model. Ada 3 Tiga. model, yaitu Picture and picture, ya, kemudian komik bercerita, dan yang grup turnamen tadi dengan ada pertanyaan di depannya, kemudian di baliknya jawabannya, seperti itu. grup turnamen. Ya, berarti sudah muncul ya diferensiasi daya positif dan KSI-nya. Namun yang perlu saya tambahkan itu tentang asesmen. Iya. Nah, di sini di asesmen itu setelah guru membimbing anak untuk menyimpulkan, tadi merefleksi ya, anak mengerjakan. Nah, itu sudahkah diberi umpan balik? Ya, tadi sudah dicek, kemudian saya apresiasi memang Bun. Oh iya, berarti asesmennya itu sudah diberikan umpan balik ya? Iya, sudah diberikan apresiasi tadi. Diberikan umpan balik berupa Apresiasi. Nah, yang perlu saya garis bawahi di sini, tadi kan di target awalnya itu ada untuk pengukuran kompetensi KI 3 dan KI 4. Kalau apresiasi oke lah, itu bisa secara verbal ya, lisan. Nah, kalau yang secara tertulisnya itu baiknya diberi apa? Diberi nilai. Diberi nilai. Ya, kemudian dari nilai itu tadi sudahkah muncul? Ya, tadi sudah muncul. Ya, saya melihat secara berkelompok kita sampaikan oke nilainya 100 begitu. Oh, kayak gitu. Kemudian anak yang 100 itu dan bagaimana yang kurang sudahkah dianalisis? Ya, tadi untuk yang 100 secara jawaban itu betul semua. Kemudian ada beberapa seperti tadi ada satu anak yang jawabnya 2 tadi itu memang karena ini seperti itu tadi. Nah, setelah itu dianalisis, kemudian siswa yang istilahnya nilainya bisa 100, bisa 20, standar bisa mengatakan itu menggunakan apa? Ya, KKM berarti untuk KKM bahasa Indonesianya berapa? Kemarin yang saya tulis 8. Kemudian SPP-nya 76. Dari siswa tadi berarti sudah dikelompokkan atau belum? Mana yang terkait dengan Ya, sudah. Nah, kalau sudah terlihat, apakah bentuk soalnya itu sama? Ya, kalau tadi saya melihat untuk salah 2 anak tadi itu memang bukan secara soal Bun, begitu pendampingannya memang penguatan materinya dulu, terus kemudian nanti anak bisa secara lisan, kemudian menuliskan memang beda di jumlah soalnya Bun. Ya, kalau untuk juga memang kalau secara lisan sudah bagus tapi nulisnya karena masih perlu dilatih gitu. Memang ini secara jumlah soal mungkin pertanyaannya dari bang kita memang 3 seperti itu. Ya. Tadi KKM-nya sudah disertakannya. Di FPT sudah di belakang sih. Di kurang ideal pertanyaan. Nah, ini Bu, untuk mencatat sebuah KKM. Di sini kan ada tes tulis, lisan dan penugasan. Otomatis KKM yang dimaksud itu yang secara tertulis, ya. Nah, selain secara tertulis karena sekarang kan sekolah versi kurikulum merdeka. Di sini pemilihan kurikulumnya nomor 2 berubah. Nomor 2 berarti mandiri berubah. Mandiri berubah artinya harus sedikitnya menyenggol ya istilah kurikulum merdeka. Untuk itu saya tekankan di rubrik ini yang keterampilan ya. Ini kan ada skor 1 2 3 4. Nah, di sini dibuat kesimpulan. Nah, kesimpulan anak tuntas jika dengan tahap 2 kriteria ini dengan skor yang mana melihat karakteristik dari siswane jenengan ya. Katakanlah karena beragam siswanya kemungkinan saya pilih yang ini saja dari kedua kategori dari kriteria ketepatan penggunaan titik, kelengkapan dan penulisan. Ini katakanlah dengan skor yang 2 saja. Ini untuk memudahkan. Itu yang perlu saya tambahkan ya. Berarti rencana tindak lanjut ini asesmennya sudah bagus dan penilaian sudah diberikan analisis ya tadi ya. Diberikan analisis. Ya, ini yang catatannya. Kemudian tindak lanjutnya ini untuk yang rubrik KI 4T ya. Sehubungan rencana tindak lanjut saya tuliskan ya. Sehubungan sekolah memilih jenis kurikulum nomor 2 ya, katakanlah mandiri berubah, maka KI 4-nya
Untuk rubrik diberikan kesimpulan sebagai penentu KKM. Ya, seperti itu ya. Nggih, Sudah sepakat sepakat Bunda. ya atas tangan ini? Nggih. Ya, baik kalau sudah sepakat, jenengan buktinya nanti tanda tangan ya. Coba sebelah sini tanda tangan. Ya. Ya. Baik, terima kasih ya atas diskusi kita hari ini pasca observasi dan rencana pengembangan diri. Semoga kedepannya pembelajaran berikutnya tentunya lebih baik lagi ya, karena kita sudah tahu kekurangan, kelebihan dan solusinya. Ya, demikian terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda.